Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Adi TV, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Anissa Widayati dapat kembali menjumpai Anda. Kali ini di dialog khusus dengan tema peran masyarakat pendatang dalam mewujudkan situasi daerah istimewa Yogyakarta yang aman dan damai. Tentu saja Yogyakarta kita kenal sebagai kota atau wilayah yang nyaman bagi siapa saja untuk datang dan juga hidup dan juga mencari nafkah dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menjaga Jogja agar tetap damai dan juga sejahtera dalam pemerataan ke depannya? Sudah hadir dua orang narasumber di Studio 1 Adi TV sore hari ini, petang hari ini. Yang pertama adalah Bapak Haris Jensen Manipuri. Beliau adalah tokoh masyarakat dan agama khususnya untuk warga Papua di Yogyakarta. Selamat sore Pak Jensen. Selamat sore Mbak Anissa. Ya, terima kasih sudah hadir di Studio 1 Adi TV. Terima kasih. Dan yang kedua juga ada Bapak Bukhori Wongso, Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia. Pak Bukhori, sehat sore hari? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga sudah hadir di Studio 1 Adi TV. Tema kita sangat menarik sore hari ini, peran masyarakat pendatang dalam mewujudkan situasi daerah istimewa Yogyakarta yang aman dan damai. Mungkin saya ke Pak Jensen terlebih dahulu ya. Pak Jensen sendiri sudah berapa lama tinggal di Jogja? Baik Mbak Anissa. Ya. Saya sudah kurang lebih 40 tahun berada di Jogja. Ya. Bagaimana rasanya Pak? Saya berada di Jogja, saya rasa bersyukur. Masyarakat di Jogja begitu luar biasa ramah dan bisa dapat menerima siapa saja datang dari Nusantara ini. Dan begitu welcome menerima kami khususnya dari Papua sehingga boleh hadir di kota ini. Ya, Jogja bukan saja kota pendidikan, tapi ini kota perjuangan. Sebagai sejarah, tanggal 19 Desember 1961 Trikora ada di Jogja. Pada saat itu Bung Karno dia komandan didamping oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai Menteri Polkam saat itu mendampingi Presiden Soekarno, Presiden pertama, untuk membebaskan Irian Barat. Maka pada situ komandannya Trikora di daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 19 Desember 1961. Jadi kalau kita bicara tentang Jogja dengan Papua ada garis merahnya karena Trikora di daerah Istimewa Yogyakarta. Maka lewat kota Jogja bisa adanya mahasiswa-mahasiswa dari Papua bisa hadir di sini karena Jogja adalah kota perjuangan, juga kota pendidikan dan lebih dari kota yang sangat berbudaya dan juga ramah tamah kepada siapa saja yang bisa datang masuk pada Jogja. Oleh sebab itu saya bersyukur dan ucap syukur kepada Tuhan bahwa saya bangga dengan Jogja, bangga dengan masyarakat Jogja, bangga dengan pemerintah Jogja, begitu luar biasa menerima kami warga Papua di sini. Dan juga lewat Jogja lah banyak mahasiswa yang dapat pendidikan di sini dan kembali menjadi pejabat, jadi pemimpin di daerah untuk membangun tanah Papua, membangun bangsa Indonesia dari timur. Pak Bukhori, ya Pak. Kalau menurut Pak Bukhori seperti apa selama ini? Pak Bukhori orang asli Jogja? Asli Jogja ya. Dan tumbuh besar dari kecil sampai sekarang ya. Ya, apa yang Pak Bukhori rasakan Pak sebagai warga asli Jogja? Kami sebagai masyarakat asli Jogja ini melihat kenyataan teman-teman dari luar kota mendatang ini sangat kondusif ya. Dan sebagai orang Jogja itu karena ketokohan Sultan dari awal bukan karena ketokohan Sultan sehingga unsur perilaku lembah manah yang paling menonjol orang Jogja itu bisa kita aplikasikan di masyarakat. Dan Yogyakarta juga sebagai satu tujuan wisata baik lokal maupun internasional. Karena mengapa internasional? Karena ada pariwisata utama dan setiap saat sana pasti ada turisnya. Ini sebagai indikator bahwa Yogyakarta tetap menjadi tujuan para turis mancanegara. Dan adanya satu interaksi antara masyarakat lokal, masyarakat Yogyakarta dan juga para pendatang itu kita mampu
saling memahami. Kalau orang Jogja tetap welcome, orang Jogja tetap senang, ya. Sehingga Jogja sendiri kita mengedepankan tentang persaudaraan bersama. Kalau menurut Pak Jensen sendiri, kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah sejauh ini seperti apa Pak? Yang dirasakan oleh Bapak? Kan so far sejauh ini cukup baik, begitu mengayomi atau bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Perhatian pemerintah DIY terhadap kami warga Papua sangat baik sekali dan selalu memberikan pemahaman dan juga memberikan kontribusi kepada kami warga Papua yang ada di sini, khususnya masalah keamanan PKI, dan juga memberikan kontribusi kepada kami sebagai yang dikeluarkan sehingga selalu memberikan nasihat dan arahan kepada mahasiswa supaya mereka berada di Jogja ini juga ikut memiliki Jogja, bukan saja mereka sebagai pendatang, tetapi mereka punya tujuan datang belajar di Yogyakarta. Dia menimba ilmu, selesai dia kembali untuk membangun Papua. Oleh sebab itu saya katakan bahwa Jogja ini ada punya garis merah yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu pemerintah Jogja pada saat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 datang kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, perhatian luar biasa. Kalau kita bertanya Jogja, bicara tentang perang daripada Sri Sultan, begitu luar biasa memperhatikan kami warga Papua, khusus kepada masyarakat Papua yang ada di kota ini. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya sangat berterima kasih kepada Pak Sri Sultan, juga sebagai Raja Jogja dan juga sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, juga memberikan kontribusi yang luar biasa lewat bupati-bupati atau para pemerintah di tingkat kabupaten, kota, sehingga adanya kerjasama yang baik, bahkan juga dari pihak kepolisian, DIY maupun kabupaten kota yang sangat luar biasa, dan juga masyarakatnya. Ya, saya katakan bahwa masyarakat begitu luar biasa memperhatikan. Jadi kalau ada pemerintah berarti juga ada masyarakat. Mereka sangat memperhatikan mahasiswa, sehingga pada saat mereka apabila mencari tempat kos apapun kesulitan, tetap mereka masih buka karena mereka sangat baik dan juga welcome untuk menerima kami warga Papua di sini. Jadi kalau kita bicara tentang pemerintah, tidak bisa terlepas daripada peran masyarakat Jogja itu sendiri. Begitu Mbak Lisa. Kalau menurut Pak Bukhori, apakah sejauh ini kebijakan dari pemerintah daerah juga cukup mendukung kedamaian itu sendiri? Oke, terima kasih Mbak Anissa. Sesungguhnya seperti Pak Jansen ini sangat luar biasa karena memiliki tanggung jawab. Kalau bahasa Jawanya itu harus ngomong semua. Jadi teman-teman, kebetulan Pak Jansen dari Papua, jadi saya nyontohkan dari Papua. Teman-teman dari Papua tidak semuanya mungkin sudah kenal sama Pak Jansen, sudah berinteraksi dengan Pak Jansen. Oleh sebab itu mungkin ke depan Pak Jansen bisa memberikan satu pemahaman kepada teman-teman, ya. Karena di Yogyakarta ini masyarakatnya kan majemuk, masyarakatnya majemuk, sehingga kita perlu istilahnya beradaptasi dengan satu lingkungan yang mungkin agak berbeda-beda. Ada sentra turisnya, ada sentra pelajarnya, ada sentra. Nah ini yang perlu kita sikapi karena mungkin anak-anak baru yang baru datang ini kan belum beradaptasi. Jadi teman-teman dari Papua ini kan belum beradaptasi, sehingga mungkin seperti Pak Yanus sangat luar biasa nanti akan mediasi kepada teman-teman kita yang dari Papua ini biar Yogyakarta itu welcome. Yogyakarta ini senang bersahabat, bersaudara, berteman. Syukur-syukur orang-orang dari luar ini pada saat menggali ilmu di Yogyakarta itu tidak hanya ilmu akademisi saja, tapi ilmu budaya, yaitu Pak. Dan juga kehidupan ya Pak. Ya, kehidupan betul. Ya, Pak Bukhori dan Pak Jensen, kita harus jeda pariwara terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan perbincangan
Pemirsa tetaplah bersama kami dan pada saatnya nanti Anda juga kami undang untuk bisa berinteraksi bersama kami di 0274 453 1900. Kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di ADI TV. Kita masih berada di dialog khusus dengan tema peran masyarakat pendatang dalam mewujudkan situasi aman dan damai di daerah istimewa Yogyakarta. Kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi di nomor telepon 453 1900. Anda juga dapat menyaksikan live streaming kami di aditv.co.id. Kami masih bersama Pak Bukhari Wongso, Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia, dan juga Pak Hans Jensen Maniburi, tokoh masyarakat atau tokoh dari warga Papua yang ada di Jakarta. Kalau menurut Pak Jensen sendiri, sebetulnya bidang apa atau hal apa yang menjadi prioritas utama yang harus dilakukan oleh pemerintah Jogja? Baik, terima kasih Mbak Anissa. Kita berbicara tentang peran serta pemerintah. Kita juga berbicara sebagai seorang masyarakat. Maka kedua ini adalah tidak bisa terpisahkan. Pemerintah selalu memperhatikan dan tidak pernah membedakan masyarakat yang ada di Jogja. Dia tidak pernah membedakan mana pendatang, mana itu orang Islam. Ini yang kita harus mengambil suatu nilai yang positif dan kita harus menghargai pemerintah yang ada di Jogja. Yang kedua adalah pemerintah selalu memperhatikan hal-hal sosial, khususnya di dunia pendidikan. Saya katakan hal sosial dan berkaitan dengan pendidikan, artinya bahwa masyarakat yang hidup dengan segala macam pluralisme, bukan orang asli, tetapi juga banyak pendatang yang dari Sabang sampai Merauke, khususnya mahasiswa atau generasi muda yang ada di sini. Dan pemerintah dia usahakan supaya masyarakat itu, mahasiswanya aman. Mereka aman di kota ini dan nyaman dalam ikut pendidikannya, sehingga bisa dapat menyelesaikan tugas tanggung jawab yang dibebani oleh orang tua, juga dari daerah masing-masing, khususnya kami dari Papua, sehingga pada saat mereka selesai pulang dengan hasil. Oleh sebab itu kami melihat bahwa peran serta pemerintah Jogja ini luar biasa, sehingga ada hal-hal yang terjadi di lingkungan kami orang Papua itu ada perhatian yang sangat luar biasa oleh pemerintah Jogja dan kerjasama dengan kepolisian, sehingga hal-hal yang tadi terjadi bisa dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu pada kesempatan ini yang kita bicara tentang pemerintah selama kurun waktu saya sudah 40 tahun dan datang pada akhir-akhir ini sangat luar biasa. Oleh karena itu harapan saya ke depan kepada saudara saya, anak-anak saya, mahasiswa Papua, supaya ikut andil dan ambil bagian dalam kota ini. Bukan saya di dalam dunia pendidikan, tetapi pada saat di mana dia berada di tempat kosnya, dia ikut interaksi dengan masyarakat. Apabila ada kerja bakti atau ronda malam untuk menjaga keamanan lingkungan atau untuk pembersih lingkungan, sehingga mahasiswa juga ada bagian dalam masyarakat itu sendiri. Walaupun tanggung jawabnya kepada keluarga untuk pendidikan sini, tapi dia juga punya tanggung jawab moral terhadap lingkungan di mana dia berada. Sehingga apa yang dia cita-citakan dan apa yang dia kerjakan itu menjadi suatu nilai yang tersendiri dan keuntungan bagi mahasiswa itu sendiri, bahwa dia dicintai oleh masyarakat Jogja. Saya kira itu. Jika keinginan kita bersama tentu saja kesejahteraan, perdamaian begitu ya Pak Bukhari. Kalau menurut Pak Bukhari, apa sih yang menjadi kendala dari keragaman kultur yang ada di Jogja? Memang kalau melihat kenyataan yang ada di lapangan ya, sesungguhnya pemerintah ini memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan main, menegakkan hukum. Karena hukum ini berlaku untuk siapa saja. Apabila kita sudah sepakat untuk masing-masing mau berintrospeksi, masing-masing mau menerima bahwa aturan main itu memang harus ada.
Oleh sebab itu ke depan seperti yang saya katakan di depan tadi bahwa seharusnya teman-teman pendatang yang ada di Yogyakarta ini tidak sekedar belajar di akademik, di dunia akademik saja, tetapi juga belajar tentang budaya. Mungkin di sana tidak dipraktikkan langsung, mungkin ada tari-tari, ada kenduri, tidak. Tetapi cara kan kita bisa mengkawinkan antara budaya yang tidak bertentangan, baik itu secara agama maupun secara adat. Saya kira di Yogyakarta ini sangat welcome sekali, ditandai dengan adanya Yogyakarta Mini, Indonesia Mini di Yogyakarta sudah jelas ditemukan. Kalau sekarang mungkin banyak, Mbak. Indonesia Mini di seluruh tingkat 2 sudah banyak sekarang. Tapi yang pertama kali Indonesia Mini itu di Yogyakarta. Oleh sebab itu, kalau sudah lama kita berinteraksi dengan berbagai pendatang, seharusnya orang Jogja sendiri juga yang harus monggo. Dan teman-teman, saudara-saudara kita, seperti kalau orang Medan, orang Papua itu kan beda tabiatnya ya dari orang Jogja. Tapi nanti kalau maunya di sini berinteraksi secara aktif, dan gubernur membuat kebijakan tidak ada asrama itu dengan harapan kan bisa bermasyarakat. Jadi kita biar di masyarakat dalam artian biar masyarakat pendatang itu berinteraksi dengan masyarakat lokal. Itu sebenarnya kebijakan yang luar biasa. Jadi kalau kita bicara kendala begitu ya Pak Jansen, menurut Pak Jansen misalkan ya kita sudah bicara spesifik nih, teman-teman dari Papua begitu, selama ini apakah ada cerita Pak Jansen apa kesulitan yang mereka alami pada saat mungkin menyesuaikan diri gitu ya dengan kultur Jogja? Ada kendala nggak? Iya, jadi gini, Mbak Nisa, terima kasih. Kalau kita bicara tentang kendala, setiap daerah itu semua ada kendala. Sekarang kembali dan berpulang kepada pribadi kita. Kalau kita sendiri berbuat baik, saya kira tidak ada kendala. Oleh sebab itu, yang selalu saya minta kepada mahasiswa, kalau dari asrama ke asrama, dan juga ada asrama yang bisa menerima saya, selalu saya sampaikan begitu. Asrama bukan saja tempat untuk tinggal dan belajar. Dipercaya oleh pemerintah daerah membangun asrama atau membeli asrama, berbeda tempat tinggal untuk belajar untuk mahasiswa Papua atau mahasiswa dari setiap daerah yang ada di Jogja. Tetapi asrama adalah tempat di mana keluar menjadi tempat interaksi dengan masyarakat yang ada di luar, sehingga komunikasi yang aktif. Tidak boleh menutup diri di dalam asrama, karena asrama itu bukan saja tempat untuk kamu orang Papua saja atau yang kita dari Papua yang bisa tinggal situ, tetapi lingkungan itu adalah tempat di mana kita belajar. Sebagian tadi Pak Bukhari katakan, bukan hanya belajarnya hanya dunia akademisi saja, tetapi belajar interaksi dengan masyarakat supaya mengenal lingkungan itu, sehingga lewat lingkungan itulah kita belajar menjadi pengalaman, sehingga apa yang kita bawa dari Papua ada kekurangan dan keterbatasan kita, tetapi pada saat interaksi tadi itu akan menjadi kelebihan. Belajar dari lingkungan untuk kita memperbaiki pola pikir kita, pola tindak kita, dan pola ucap kita. Sehingga tadi juga saya mendengar bagaimana tindakan hukum yang tadi disampaikan oleh Pak Bukhari tadi. Memang hukum itu tidak membatasi siapapun, itu sama. Bagaimana hukum itu bisa diterapkan sehingga hukum itu juga bisa menjadi terapi. Hukum itu sebenarnya bukan untuk menghukum, tetapi menjadi terapi. Memberikan seseorang bisa mengenal bahwa ini saya salah. Kalau saya melakukan hal ini salah, berarti saya harus merubah supaya menjadi manusia pribadi yang baik, yang hidup takut akan Tuhan, hidup juga baik kepada sesama, maupun di dunia kampus,
dunia masyarakat, bahkan antara mahasiswa Papua itu sendiri. Itu yang saya harus sampaikan kepada mahasiswa. Nah, karena kota ini adalah kota pendidikan, dan masyarakat ini masyarakat yang berbudaya tinggi. Kalau kita tidak bisa untuk interaksi dengan baik, maka kelihatan kita sudah kelihatan kita hitam, keriting. Tetapi pada saat kita interaksi dengan baik, orang tidak melihat bahwa kita ini orang Papua yang hitam keriting, tetapi orang Indonesia yang baik dan tinggal bersama-sama dengan masyarakat dan hidup dengan lingkungan aman. Karena masyarakat Jogja menerima siapa saja, sebagaimana tadi awal saya sudah katakan. Saya kira begitu Mbak Anissa. Ya. Kalau Pak Bukhori, teman-teman dari warga Jogja begitu, ada nggak sih harapan dari warga Jogja sendiri terhadap para pendatang yang ya hidup bersama-sama gitu ya? Terima kasih Mbak Anissa. Sebenarnya kalau orang Jogja ini mereka datang pergi itu nggak masalah. Tapi yang penting bahwa kita hidup di masyarakat itu harus melakukan satu komunikasi, satu interaksi yang itu menuju pada kondusivitas lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, semua yang kita permasalahkan itu jangan sampai menuju pada satu tindakan-tindakan yang istilahnya di luar kaidah, di luar istilahnya perilaku baik. Yang selanjutnya semoga atas ketuaan Sultan ini juga akan membawa ini istilahnya membawa satu kesadaran masyarakat pendatang itu untuk menghormati beliau karena sikap momongnya itu, jadi dengan siapa saja, dengan orang luar negeri yang dari kelompok hitam, putih, kuning, tidak masalah. Kita tetap bersaudara, bersahabat, berteman. Itu yang perlu kita kedepankan. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Bukhori dan juga Pak Jansen. Kami akan segera kembali dan kami ingatkan lagi Anda dapat berinteraksi bersama kami di 0274 453 1900. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus. Kita masih memperbincangkan peran masyarakat pendatang dalam mewujudkan situasi yang aman dan damai di daerah istimewa Yogyakarta, dan masih bersama dua orang narasumber di Studio 1 ADTV. Pak Jansen, kalau menurut Pak Jansen, apakah ada gesekan begitu, bagaimana penyesuaian diri, karakter begitu ya, dari para pendatang yang berbeda-beda begitu? Mungkin kita kenal misalkan kalau di Jawa Timur begitu ya, teman-teman saya itu mereka lebih terbuka, orangnya ekstrovert gitu. Sementara mungkin bertemu dengan orang Jogja yang mungkin sedikit introvert gitu ya, lembut gitu. Lalu kalau menurut Pak Jansen ada kesulitan nggak sih kalau teman-teman dari Papua sendiri begitu? Iya. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Memang kalau pertama kali hadir di Jogja, interaksi dengan masyarakat, terutama di dunia kampus, terus di masyarakat, memang seringkali ada perbedaan karena masalah bahasa. Ya. Iya. Masalah bahasa. Kalau ya ini pengalaman ya. Saya dulu karena tidak tahu bahasa Jawa, ada temannya mungkin dia ngomong baik, ketawa, akhirnya timbul emosi. Nanti setelah tanya teman, kalau dia maksudnya baik. Jadi inilah bahasa seringkali hilangnya komunikasi. Oleh sebab itu memang pengalaman yang pernah kami dapat, ini juga kami menyampaikan kepada adik-adik atau generasi yang baru datang ikut pendidikan di sini. Pertama, supaya mereka itu jangan sampai dengan emosi. Juga selalu memperhatikan hal yang baik ke depan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Jadi kalau adanya clash di mana-mana, ya mungkin terjadi hanya karena mungkin miras. Ya, kalau mereka tidak terganggu dengan miras, itu baik. Bagi saya, mahasiswa ini jalannya tetap normal, sehingga ya dengan adanya miras mungkin dia sudah dengan berlebihan, gitu ya? terpengaruh, akhirnya timbul hal-hal yang
kita tidak inginkan. Oleh sebab itu seringkali saya tekankan kepada mereka bahwa minuman itu tidak bagus. Pertama, dia merusak kesehatan kalian, juga menghambat kalian di dalam mengikuti pendidikan di Jogja. Karena tujuan datang ke Jogja adalah ikuti pendidikan. Dan apabila kalau kelebihan dana disimpan untuk membeli buku-buku, untuk menuju pendidikan, belilah kertas-kertas untuk buatkan makalah-makalah yang diberikan tugas oleh akademis masing-masing. Sehingga dana-dana ini tidak terhambur begitu saja, tetapi betul-betul dipakai untuk kegunaan dalam dunia kampus, juga demi masa depan kalian sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang gesekan, memang saya tidak bisa menutupi hal itu. Sering terjadi di lingkungan kita, kita sama-sama menyaksikan. Dan saya selalu tekankan bahwa tolong jangan buat hal-hal ini bertentangan dengan masyarakat. Kalau apabila hal-hal ini terjadi, maka kalian sendiri mengalami kesulitan di Jogja, mungkin bisa mencari tempat pemondokan atau tempat tinggal untuk ikuti pendidikan. Itu bukan karena masyarakat Jogja tidak mau menerima, tetapi perbuatan Anda itu tertular bukan untuk kamu, tetapi besok kamu sudah pulang, yang kena adik-adik kamu yang akan datang. Nah, sehingga akan menyulitkan. Jadi kalau kita bicara tentang gesekan, saya kira gesekan itu hanya karena minuman tadi. Ya, tapi saya bersyukur kepada pemerintah Jogja, begitu luar biasa, dan juga kepolisian DIY begitu luar biasa dengan ikut peran serta, ikut andil dalam hal pemberantasan miras ini. Dan seringkali juga saya bilang ya, kalau yang melanggar ya, hukum tidak bisa mengikat kepada seseorang dan membela seseorang, tetapi siapa salah harus dibuktikan hukum sesuai dengan perbuatan. Sehingga hukum ini memberikan pembelajaran, bukan hukum ini menyiksa orang, tetapi memberikan pembelajaran kepada seseorang untuk taat kepada hukum. Lewat hukum itulah seseorang tertentu dia kembali membaik dan dia tahu bahwa memang saya bukan salah. Nah, oleh sebab itu yang seringkali saya memberikan arahan kepada mahasiswa untuk mentaati hukum, bukan saja masalah miras, tetapi juga di jalan, ya, jalan supaya menjaga juga taat kepada hukum, supaya memakai helm, tidak mengganggu masyarakat yang lain apabila orang tidak masuk Papua yang tidak pakai helm, juga tidak mengganggu saudara-saudara bapak-bapak kita polisi, sehingga melihat hal-hal yang terjadi dalam tadi melanggar lalu lintas. Nah, memang hal-hal ini yang sering saya memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Untuk taatlah kepada hukum, dan hukum itu kamu taat, berarti kamu juga taat untuk belajar dan sukses di kota ini. Kalau menurut Pak Bukhori sendiri, secara umum mahasiswa ini seperti apa sih di Jogja? Karena kalau kita sedikit menyoroti, ada beberapa kasus yang belakangan ini terjadi begitu ya, misalkan warga yang tewas akibat miras oplosan dan sebagainya, lalu juga ada sedikit bentrokan di sana sini. Ini memang kok mayoritas memang agak masih muda juga gitu Pak. Menurut Pak Bukhori bagaimana? Terima kasih Pak. Setelah kami sebagai lembaga segala kejahatan yang sifatnya mencegah, dan kami juga melihat kerja teman-teman polisi itu sudah begitu luar biasa, tapi tetap masih kecolongan. Kemarin ada 12. Nah itu kan nyawa sia-sia. Jadi seperti Pak Yansi tadi saya setuju sekali. Jadi memang pemerintah dalam hal ini gubernur, Polda ini harus benar-benar mampu untuk menegakkan hukum untuk kebersamaan kita, bukan untuk siapa, tapi untuk kebersamaan. Sehingga kalau kita masing-masing benar-benar konsisten terhadap aturan main, itu insya Allah tidak akan ada satu yang istilahnya ada iri, ada cemburu lah. Saya begini kok diginikan, sana begitu kok didiamkan, ini tidak akan terjadi. Dan tugas Pak Jansen ini luar biasa. Ke depan ini ada berapa Pak Jansen ini nanti, ini seharusnya benar-benar harus kerja keras. Ya. Untung ada Pak Jansen, saya baru sekali ini ketemu. Kalau Pak Roni kena beberapa kali. Ya. Oleh sebab itu kita harus benar-benar sepakat
sepakat kita jangan sampai selalu membahas satu kejadian-kejadian yang tidak baik. Karena saya juga pernah punya teman dari Papua dulu juga aktif di gereja. Lebih santun dari saya pada saat ada orang. Tapi memang di sana beda ya Pak, karena saya pernah di tempat saya kan untuk pendidikan struktural di seluruh Indonesia, banyak yang dari Papua. Jadi Papua pun sini ngobrol sama teman-teman sama tidak mau. Nah, ada hal yang beda memang. Itu yang seharusnya tidak dijauhkan, tapi itu diinteraksikan. Tapi saya salut, hebat luar biasa. Gubernur Papua berani melarang peredaran miras di Papua, luar biasa. Sekarang Jadi bukan satu-satu, tapi itu memicu. Jadi memicu perbuatan yang tidak baik. Dan itu suatu progres yang luar biasa. Apakah menurut Pak Bukhori kira-kira di Jogja ini karena memang cukup genting begitu ya, kalau kita lihat belakangan ini, apakah memang Pemda perlu juga membuat aturan yang sama atau bagaimana Pak? Paling tidak diperketat begitu, karena kok akhir-akhir ini kita lihat sepertinya agak mulai longgar atau bagaimana menurut Pak Bukhori? Tanpa melakukan perbuatan tendensius, itu tegakkan hukum. Udah gitu aja. Kalau itu benar-benar kita sepakati, ayo kita menyepakati bersama, hukum ini kita tegakkan untuk kebersamaan juga. Bukan untuk apa istilahnya tidak senang kepada pihak-pihak lain, etnik lain, itu tidak. Yogyakarta cinta damai. Yogyakarta adalah kota yang adem ayem. Itu yang mungkin perlu dikembangkan ke depan, karena selama ini ya itu tadi kerja teman-teman polisi sudah seperti itu, tapi ya masih kecolongan, ada urusan dan berita-berita tentang kejahatan, ada seksual, ada macam mengerikan. Ya. Kalau menurut Pak Jensen mengenal begitu ya bagaimana karakter adik-adik kita remaja Papua begitu, pola komunikasi, kegiatan apa yang mereka sukai gitu. Kalau menurut Pak Jensen ada ide atau mungkin ada gagasan begitu, seperti apa sih bentuk sosialisasi, bentuk komunikasi yang kira-kira mereka ini nyaman gitu ya. Misalkan kalau tadi Pak Bukhori katakan kadang-kadang ngobrol, ketemu, lalu diajak, ini loh ada teman-teman, nggak bau. Nah, kira-kira kita harus punya pola yang lain lagi gitu. Nah, menurut Pak Jensen seperti apa sih bentuknya gitu? Apakah memang harus dibuat wadah, misalkan kita punya tempat gitu ya, karena kan banyak sekali tempat-tempat pusat-pusat kebudayaan di Jogja ya Pak ya, misalkan seperti Taman Budaya, apakah kita harus melaksanakan misalkan malam kebudayaan dan tradisi Papua misalkan, nah di situ nanti ada dimasukkan satu ulasan psikologis misalkan, atau apa yang mereka sukai sebetulnya, pola komunikasi seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Anissa. Saya kira ini sangat bagus sekali dan juga luar biasa. Karena apa? Saya ke belakang dulu, tahun kami dari teman-teman Pak Sultan Hamengkubuwono ke-9 sudah menyiapkan tempat budaya. Ya, jadi setiap tahun ada acara tari atau acara budaya Nusantara. Acara budaya Nusantara itu bisa tampil Papua, dari Jogja, dari Aceh, dari Maluku, semua ikut ambil bagian dalam satu malam. Jadi sekian menit ini dari daerah ini, sehingga interaksi dari mahasiswa yang dari daerah lain, juga mahasiswa yang orang Jogja, sehingga di situ ada kebersamaan, terasa sekali kekeluargaan dan kebersamaan itu, sehingga dulu tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Kalau sekarang terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, tadi saya awal katakan bahwa mahasiswa Papua ini hanya karena mungkin karena miras, dan juga tidak semua, tidak semua, tidak semua mahasiswa Papua ini ada minum miras, tidak. Ada tertentu yang orang-orang tertentu yang mungkin senang minum, akhirnya tidak kontrol, akhirnya terjadi clashing yang kita tidak inginkan itu. Jadi pertanyaan tadi Mbak Aceh itu sangat bagus. Tinggal bagaimana
pemerintah ikut serta untuk meramu itu, tinggal meramu, khususnya di bidang pariwisata. Bagaimana pemerintah di khususnya bidang pariwisata di daerah istimewa Jogja ini kalau meramu itu dengan baik, ini juga bagian daripada menunjang pariwisata yang ada di Jogja. Sehingga misalnya tiap bulan atau tiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali atau 3 bulan sekali daerah ini tampil budaya ini berapa para wisata ya, wisatawan asing, wisatawan lokal diundang juga, mereka ikut tampil, bagi mereka nonton. Apakah dibuat di mana? Pernah kami ciptakan mahasiswa sering, kenapa bukan di Malioboro? Kenapa tidak ada tempat untuk mereka ini bisa berekspresi? Akhirnya pilihan jatuh di perempatan Malioboro di wilayah nol. Iya. Sehingga mereka mau menghibur saudaranya supaya beritahu bahwa kami orang Papua atau masih Papua mau memberikan sesuatu untuk kota ini dan juga ditonton oleh masyarakat dan juga para wisatawan. Namun karena tidak ada tempat, terpaksalah daerah nol menjadi sasaran untuk mereka sampaikan kreasi mereka kepada masyarakat Jogja sebagai ucapan terima kasih bahwa kota Jogja bukan saja kota pendidikan, tetapi kota budaya. Bagaimana kita kembangkan budaya dari Sabang sampai Merauke ini bisa ditonton oleh masyarakat Jogja dan juga para wisatawan. Karena tidak ada tempat, terpaksa Malioboro menjadi sasaran. Ya, oleh sebab itu saya kira mungkin lewat hal ini kami mungkin dari Adi TV kalau ingin mau jadi sponsor untuk buat hal ini tiap bulan, tiap tahun sekali atau 2 kali bagi kami warga Papua, mungkin juga daerah-daerah lain, misalnya mahasiswa dari Maluku, dari NTT atau dari Aceh, dari Sumatera, Bali, semua siap untuk mendukung program budaya ini. Sehingga lewat budaya, tali kasih, tali silaturahim kita tetap melekat di kota ini sebagai kota pendidikan dan kota budaya, bahkan juga kota pariwisata. Saya kira demikian. Karena memang kalau kita bicara kultur ya Pak Bukhori, misalkan kita bandingkan gitu ya, kalau mungkin teman-teman remaja gitu ya dari bagian timur itu kan mungkin karena beliau lebih ekstrovert gitu, kadang mungkin suka kumpul-kumpul, suka berpesta misalkan seperti itu, bisa diolah menjadi sesuatu yang positif. Mungkin kalau kita bandingkan dengan orang Jogja, adik-adik kita, remaja-remaja kita mungkin sukanya di rumah saja, berdiam misalkan gitu ya. Nah ini kan harus ada penyambungnya begitu, dan lagi pula kalau ada wadah tidak harus selalu tari-tarian di situ, tetapi mungkin juga bisa misalkan makanan khas, bagaimana kita membuat satu kuliner di situ gitu. Jadi memang banyak gitu. Nah kalau menurut Pak Bukhori penting tidak sih wadah-wadah seperti itu? Terima kasih, Aisyah. Saya dulu pernah punya ide, bahwa membentuk komunitas antar pendatang. Nah itu pada waktu itu pas saya dari Jakarta harus segera melengkapi kepengurusan saya di tingkat kabupaten kota, sehingga dan baru bisa kami laksanakan Maret kemarin, sehingga ini agak stagnan, jadi nggak jalan. Tapi nanti saya akan minta petunjuk sama Pak Jansen juga nanti, bagaimana agar kalau komunitas itu bisa dibentuk. Minimal kalau ada sesuatu, ketua-ketuanya ini bisa gimana, ada apa? Karena di Jakarta ini kan yang diandalkan pariwisata. Kalau nggak ada pariwisata, pabrik nggak ada. Betul. Jadi nggak ada. Jadi kalau umpamanya daerah wisata tapi tidak aman, nah ini orang luar daerah juga nanti akan beralih pergi dari sasaran untuk menuju ke Yogyakarta. Itu. Jadi memang energi anak-anak muda ini kan lalu bisa dikelola. Karena kalau anak muda ini energinya tidak tersalurkan dengan positif, akhirnya dia cari-cari yang negatif, biasanya begitu ya, bapak-bapak ya. Nah, kalau menurut bapak-bapak, misalkan seperti pendanaan dan sebagainya, ini sejauh ini apakah pemerintah daerah turut mendukung Pak? Kalau kami selama ini karena namanya lembaga sosial. Itu benar-benar tidak gampang. Karena apa? Semuanya dengan budget. Dan kebetulan saya sendiri sudah
ada penghasilan dari kerja saya, dan saya akan sedikit menyumbangkan tenaga pikiran saya demi Yogyakarta, keamanan Yogyakarta. Oleh sebab itu selama ini kami juga cross kepada teman-teman dari kita ini adalah lembaga sosial. Ini tidak menghasilkan yang bersifat materi. Sudah siap belum? Iya. Ternyata alhamdulillah banyak yang siap. Karena kita akan menunjukkan Yogyakarta biar aman, tentram dan damai. Itu tujuan LJKI di Yogyakarta. Ya, baik. Pak Jensen, mungkin ini di akhir segmen kita, apa yang ingin Pak Jensen sampaikan kepada teman-teman anak muda utamanya ya, yang dari Papua, bagaimana ikut menciptakan suasana aman dan damai di Jogja? Baik, terima kasih Mbak Anissa untuk waktu segmen yang terakhir. Pesan dan harapan saya kepada generasi-generasi muda, khususnya dari Papua, atau calon-calon pemimpin bangsa dari wilayah Papua yang ikut ambil andil dalam dunia pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta. Harapan saya adalah satu, kontribusilah pikiran Anda di dunia akademisi dan interaksi dengan saudara-saudara yang ada di Jogja, khususnya di setiap perguruan tinggi yang ada. Sehingga berilah contoh teladan bahwa generasi muda Papua tidak seperti yang diharapkan dan tidak dipikir negatif oleh saudara-saudara lain yang ada di Jogja. Buatlah diri Anda bahwa Anda adalah calon pemimpin, Anda adalah orang intelektual yang berpendidikan, bermoral baik, berindikasi yang baik. Dukunglah diri Anda ke depan menjadi orang yang berguna bagi daerahmu, kotamu, kampungmu, terutama orang tuamu. Dan selama Anda ikut pendidikan di kota ini, interaksi dengan masyarakat di mana Anda berada, di tempat kos, berinteraksi dengan orang yang mempunyai rumah, dengan teman-teman kos, masyarakat ada di dalam lingkungan. Apabila ada kerja bakti di kampung di mana Anda berada, atau ada ronda jaga malam, tolong ikut ambil bagian. Jagalah kota ini sebagai rumahmu sendiri. Jagalah kota ini, anggaplah itulah daerah Papua sendiri, sehingga Anda adalah bagian dalam daerah istimewa Jogja atau jadi warga Jogja. Sehingga tinggalkanlah hal-hal yang negatif. Contoh, minuman keras yang beralkohol. Tinggalkan tempat-tempat yang tidak berkenan untuk Anda masuk. Contoh mungkin tempat karaoke. Saya mengharapkan jangan menyentuh hal itu semua. Bahkan juga narkoba. Jangan merusak diri Anda di kota ini, merugikan diri Anda dan masa depan Anda. Jangan mencemarkan nama baik orang tuamu, daerahmu, dan juga kota ini. Menjaga nama baik Jogja sama saja menjaga nama baik Papua. Hargailah pemerintah daerah Jogja, hargailah para petugas-petugas kepolisian, dan juga hargailah seluruh masyarakat Jogja. Disitulah Anda akan berhasil, karena Anda menunjukkan yang terbaik untuk masyarakat yang di Jogja. Saya kira ini saja yang bisa saya dapat sampaikan untuk anak-anakku mahasiswa Papua di daerah istimewa Yogyakarta. Semoga Tuhan memberkati Anda di dalam pendidikan dan Tuhan memberikan engkau jalan keluar untuk menjadi orang yang terbaik demi masa depanmu, keluarga, dan tanah Papua dan Indonesia. Saya kira demikian Mbak Anissa itu yang saya dapat sampaikan. Baik, Pak Terima Jansen. kasih Mbak Anissa. Ya, sama-sama Pak Jansen. Silakan Pak Bukhori, pesan-pesan untuk utamanya remaja-remaja Jogja. Oke, terima kasih Pak. Kami mengajak kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman generasi muda Yogyakarta, baik lokal maupun pendatang. Jadi jagalah kebersamaan, jagalah ketertiban lingkungan kita sendiri. Karena dengan lingkungan kita yang aman, itu
kita akan merasa terlindungi setiap apa yang akan kita lakukan. Dan sebagai kota pelajar, sebagai kota mahasiswa, itu agar berita-berita kepada teman-teman yang ada di luar kota itu tidak ada hal-hal yang menunjukkan sikap takut. Ini berikutnya saya menghimbau juga kepada seluruh masyarakat pendatang dan juga lokal. Itu mari kita bersama-sama untuk menghormati satu sama lain. Manusia tidak ada yang sempurna, manusia tidak ada yang memiliki sesuatu yang luar biasa, tetapi kita semua adalah orang yang baru belajar dan berusaha. Sehingga kita tidak perlu mengatakan bahwa saya yang paling baik, saya yang paling top, ini tidak ada. Untuk selanjutnya saya mengharapkan kepada pemerintah daerah ini mari kita karena yang bertanggung jawab tentang ketertiban keamanan secara hukum itu kan pemerintah. Jadi kami mengharap kepada pemerintah dalam hal ini mungkin kepolisian juga gubernur ini benar-benar mau dan mampu untuk menegakkan hukum di Yogyakarta ini agar Yogyakarta tetap aman, tentram dan damai. Baik. Terima kasih Pak Bukhori dan juga Pak Jensen atas perbincangan yang sangat hangat pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Anda pemirsa Adi TV yang tetap setia bersama kami dari sebelum acara hingga saat ini. Saya Anissa Widayati harus menutup acara kita malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Jensen, terima kasih Pak Bukhori. Terima kasih Mbak Anissa.